untuk lihat. Tapi setelah kita berikan edukasi, berikan pendekatan, berikan penguatan secara apa istilahnya ya, dengan pendekatan kita, ternyata mereka juga butuh perhatian. butuh saya, butuh dirangkul juga, butuh perhatian, butuh pendekatan gitu. Bahkan mereka juga bisa melakukan aktivitas yang positif. Mau lihat Kak? Mau lihat? Boleh datang ke sana? Mau dong, mau. Ya silakan. Ayo. Yaudah berarti kalian ke panti khusus laki-laki, nanti aku sama teman-teman yang lain kita ke panti yang khusus perempuan. Oh, dibagi juga ya kayak gitu. Oh, yaudah, boleh. Akhirnya kita itu dibagi menjadi 2 tim, yaitu bagian laki-laki dan bagian perempuan. Wah Pak, Ini Pak cowok ini. Halo, halo. Halo. Kita bisa sampai ada panti sebesar ini. Sudirman melihat orang ODGJ yang di tempat pembuangan sampah yang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Oh. Mereka itu makan di kantong plastik di tempat pembuangan sampah, jadi saya kepikiran semalaman. Akhirnya saya bawa pulang, saya cukur rambutnya. Itu tadi yang gimbal tadi, itu rambutnya yang gimbal. Oh iya, iya, Tuh, iya. akhirnya mereka serawat 3 bulan dia sembuh. Di situ saya mulai terangkat bahwasanya sampai terciptalah panti Al-Fajar Berseri. sebesar ini ya Ya Pak? sebesar ini. Sekarang ini jumlahnya ada 415 orang. Ya ini yang udah hampir sekian persen udah tenang. Loh. Mereka juga udah bisa bersih-bersih. Aye. Orang Betawi? Bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Can you Tanya. speak English? I am speaking English. I am speaking English. What's your name? My name is Adinata. Adinata. Pak, saya jadi nggak enak Pak gara-gara tadi tuh. Kan saya nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu gimana cara nanganin ini. Pada dasarnya sih dia bukan karena dia berontak, dia galak sama orang, dia takut gitu. Tapi segitu. Pak, ini emang sebenarnya refleks karena Yola Iya. itu tuh dulu tuh atlet. Ya, atlet apa Iya. karate kan? Karate. Iya. Mbak mau ngajar, bisa ngajar karate? Bisa. Ngajarin ini Pak. Nih, nih, sini Nata sini. Coba. Nah, coba Nat, gimana? Gimana? Wow. Jago kayak kamu. Iya bener. Bener ya? Bener. Yame, Yame. Yame. Apa tuh kamu? Korban dulu. Oh. Hebat. Yang lain ada yang mau belajar karate nggak? Kopral, sini. Nah, ini karate, ini. Oh, Ada kuda-kudanya gini, ikutin. Kaki ikutin. kiri, ikutin. Nggak boleh menyerang. Dengerin ya, nggak boleh nyerang dia. Nggak boleh menyerang. Juga nggak boleh mukul dia, tuh peragaan aja. Peragaan aja. Ini boleh. dulu. Nyerang boleh. nggak boleh. Diam dulu Pak. Aja. Peragaan. Peragaan aja. Udah. Ya stop. Udah, stop. Hormat dulu kalau udah selesai Pak, balik dulu. Hormat. Hormat dulu, kan udah selesai. Hormat dulu. Hormat ya, Kak, hormatnya os. Oh, Ya, os. hebat. Kopi Panas Foundation nih, kenapa sih Kak mau jadi sukarelawan? Yang pastinya kan isu tentang kesehatan mental itu masih sangat sedikit ya untuk diangkat, dan juga ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa sebenarnya nggak kayak gini kok, bahwa orang-orang dengan gangguan jiwa itu tuh perlu diperhatikan juga, tidak perlu ditakuti. Kalau kayak donasi-donasi gitu Kakak juga ada? Iya. Sini. Hai. Kenalin dulu. Salaman. Namanya siapa? Carla. Gaby. Delia ini salah satu penghuni di Panti Fajar Berseri. Kakak-kakaknya cantik nggak? Cantik. Kamu pengen disayang nggak sama kakak-kakaknya? Delia itu berada di sini dan dia berulang kali bilang aku kapan pulang. Tapi padahal memang kebetulan entah memang keluarganya jauh atau keluarganya sudah lama tidak menghubungi, jadi dia sendirian di sini di panti ini. Oh, sama aku? Iya, sama aku sih. Kakaknya juga keluarga ya? Iya dong, cantik kan? Ingin kalau saya nanti seusia ibu rambutnya kayak gini. Semoga nanti waktu saya seumur ibu rambutnya juga hitam kayak gini. Aku dan Gaby itu minta izin ke tim KPF, apa boleh ya kita mungkin introduce ourselves masuk ke dalam ruangan atau bangunan yang udah diteralis.
Dan tim KPF pun mengizinkan kita untuk masuk dan berkenalan lebih dengan pasien-pasien ODGJ. Jadi kita langsung aja masuk, ngobrol-ngobrol sama ibunya. Dan memang sih waktu kita ngobrol ada yang nggak nyambung ataupun ada yang nggak hirauin kita. Nah di situ kita berusaha untuk happy-happy gitu. Jadi Kak Carla menyisir rambut-rambut mereka. Terus aku juga gunting-gunting kuku mereka, kita di situ joget-joget, seneng-seneng, pokoknya bener-bener kayak buat happy-happy deh, nggak ada sedih-sedihan lagi di situ. Apa kita di sini tuh nggak boleh masuk atau mereka nggak boleh keluar atau gimana sih Kak? Biasanya sih mereka karena kondisinya masih belum stabil, jadi mereka ditempatin di sini dulu. Jadi kalau misal udah stabil bisa. Kadang mereka juga keluar-keluar kalau makan. Ada waktunya juga ya gitu biasanya ya. sore atau pagi senam gitu. Tapi tahu nggak kalian kalau misalnya di sini ada ODGJ yang bisa bahasa Jerman? Iya ada. Seriusan Bisa bahasa Jerman beneran. Aku kenalin ya. Apa kabar? Halo. Kenalin teman-teman aku lagi main ke sini. Halo. Wah ini aduh ahli nih Pak Iya. Ajarin aku dong, aku mau diajarin bahasa Jerman. Iya, habis itu kan Oke. mau ngajarin Iya. aku maunya maksimal. Sedikit Iya. aja, misalnya kayak selamat pagi, selamat siang, apa bahasa Jermannya? Guten Morgen, guten Tag. Kalau selamat malam? Guten Abend. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Kalau kamu belajarnya di mana bahasa Jerman? Di S1 di Indonesia. Keren banget kan? Oh nggak bisa sama sekali. Iya, emang orang Jerman Western tapi ada naturalisasi ya bahasa gampangnya. Iya. Western ya saya nggak mau ngomong lah. Terus kalau di Indonesia ngomongnya Kalian ini, ngobrol-ngobrol lagi ya sama Anissa, siapa tuh bisa belajar bahasa Jerman lagi. Aku sambil kesana dulu ya. Iya. Tak terasa waktu itu sudah menunjukkan jam makan siang. Tim KPF pun nyeletuk bilang kalau misalnya ini sudah jam di mana para pasien ODGJ sudah harus makan. Jadi kita langsung diajak para tim KPF untuk membagikan makanan bagi pasien ODGJ. Nggak ngambil makanan. Neneng belum makan. Makan dulu. Ih, makan dulu. lagi makan. Iya, makan aja dulu. Kenapa nggak mau makan? Nggak apa-apa. Aduh, udah cantik loh. Ya, udah nih. Ngejit-jit. Mbak Neneng udah berapa lama di sini? Udah mau 9 bulan. 9 bulan? Iya. Oh, toh. Terus ceritanya Mbak Neneng terus di sini gimana? Jadi nyandu obat gitu teh. Nah terus dikesiniin aku. Keluarga aku nggak tahu. Keluarga Mbak Neneng nggak tahu. Enggak, jadi yang masukin aku suami aku ke sini. Oh, ya ampun. Tuh. Belum ketemu keluarga sama sekali Mbak Neneng ya? Bener. Terus gue juga nggak tahu, keluarga aku juga nggak tahu kalau selama di Depok itu aku suka dianiaya sama suami aku. Nah, suami aku kan sering keluar kota tuh nganter-nganterin orang ya, kan travel ya. Terus jadi kalau di handphone ada WA cowok, terus aku disiksa lagi. Aku takutnya anak aku diapa-apain gitu. Aku pengennya aku juga pengen ketemu sama anak gue teh. Tolong dulu. Ya, nanti segala sesuatu nanti pasti akan kembali jadi baik. Mbak Neneng yang sabar, yang kuat. Ya, Mbak Neneng kuat kok. Bang Marsan. Iya, Mbak. Ya, ternyata pasien di sini emang butuh banyak perhatian ya dan sering diajak ngobrol gitu ya. Ya memang kita ini terapi kita pakai dengan perhatian, dengan hati, dengan bahasa cinta dengan mereka gitu, untuk memberikan harapan mereka, penguatan. Ya contohnya ini binaan kami yang Mas Tio ini begitu parah. Tuh, Kak Setio kan tapi ini. Ya sekarang ini dia udah jadi relawan di sini. Hah? Dia Jadi ngurusin jompo di sana itu dulu bekas binaan kami. jadi mantan pasien? Betul sekali. Ya ampun. Terus sekarang? Tanya aja dengan beliau. Iya. Serius? Pasien dulu. Wah, ih keren banget. Ya kalau saya sih dulu mah sempat mantan pasien juga di sini kan, karena saya dulu dengar omongan Pak Haji ya kan, apa omongan Pak Haji dibilang saya masukin ke mana ke pikiran saya, sampai akhirnya Pak Haji bilang kamu pulang. Iya Pak, saya mau pulang Pak. Pulang? Iya, kalau kamu mau pulang kamu dengar omongan saya. Iya Pak, saya mau dengar omongan
bapak lagi, saya nggak mau ngelakuin kesalahan saya lagi. Sampai Pak Haji omongan Pak Haji, omongan Pak Heri juga, yang penting saya omongan Pak Lenan juga, ya kan. Saya dengerin, saya masukin ke pikiran saya, apa benar, saya juga mikirin, ayo saya benar. Tapi kok sekarang nggak pulang, kok sekarang masih di sini? Karena saya di sini udah pengalaman, Mbak. Pokoknya pengalaman saya tuh dari Pak Haji, ya kan. Gimana caranya ngerawat, gimana caranya dampingin yang benar, ya kan, ngasih terutama mandiinnya, ngasih pakaiannya yang benar, makannya dia teratur enggak, sakitnya juga kita harus bagaimana laporan. Akhirnya Kak Setio sendiri yang menceritakan kisahnya, gimana ia dulu mengalami beberapa kesulitan, ia mendengarkan saran-saran dari Pak Marsan, dari Pak Haji. Ketika sembuh pun juga dia ngerasa, oke, aku mau berguna dan mengabdi di sini. Pak Marsan, Kak Setio, dan teman-teman pengurus di sini, karena udah agak sore juga, kita mau pamit, mau pulang. Dan sebelumnya kami mau menyampaikan terima kasih ya Carla ya. Terima kasih banyak Pak. Diizinkan untuk berkunjung di sini. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih di panti kami, melihat saudara kita yang masih belum kurang beruntung. Semoga mereka jadi suatu obat juga. Motivasi. Iya. Ya, tenang ya. Mereka udah senang sekali. Ini merupakan suatu terapi dia, ya. Menurut aku, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena mental dan fisik itu harus seimbang. Gimana kita merasakan hal-hal secara mental, secara emosional, apabila ada yang bermasalah ya kita tetap harus ke dokter. Jangan dipendam. Karena seringkali orang-orang dengan gangguan jiwa yang berat itu dimulai dari momen-momen kecil tersebut. Nah, oleh karena itu perubahan yang positif pastinya dimulai dari diri kita sendiri. Jadi meskipun kamu sedang merasa sedih, sedang merasa kesepian, itu nggak apa-apa kok. It's okay not to be okay. Kita semua ini kan manusia, itu sangat manusiawi untuk merasakan semua emosi-emosi yang negatif itu. Yang penting kita mau mengakuinya dan juga mau terus maju. Nggak apa-apa kok, semua akan baik-baik saja.